warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopria Hanifah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Sriwijaya Palembang dengan nomor UKG 2015 07307286 akan melaksanakan praktek video pembelajaran pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023. Dibuktikan dengan koran online Sripo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan Rangga, ketua kelasnya, pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, menurut kepercayaan masing-masing, doa mulai. Selesai. Oke. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Andika, Saya Bu. Rangga, Saya Bu. Rani, Saya Bu. Septi, Saya Bu. Septiriani, Saya Bu. Suci, Saya Bu. Tiara, Saya Bu. Ulul, Saya Bu. Ulan. Oke, semuanya hadir. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, silakan rapikan terlebih dahulu bajunya dan dilihat samping kiri kanannya kalau ada sampah dibersihkan terlebih dahulu. Oke, sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini itu adalah tentang perpajakan. Jadi perpajakan, apakah kalian sudah pernah ke kantor pelayanan pajak ataupun menemani orang tua kalian membayar pajak? Benar. Ya, benar sekali. Jadi kantor pelayanan pajak sekarang itu sudah dipermudah. Di daerah kita pun itu sudah ada kantor cabang pelayanan pajak di dekat jembatan Tanjung Raja. Itu merupakan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. Juga pajak bumi dan bangunan. Jadi pajak bumi dan bangunan bisa dibayar di ATM, di bank, dan di minimarket. Semuanya dipermudah oleh pemerintah dalam kita membayar pajak. Yang masih ingat materi sebelumnya? Saya Bu. Ya, Karisa, silakan. Materi pembelajaran sebelumnya adalah tentang pengertian APBN dan APBD, fungsi dan tujuan APBN dan APBD, sumber-sumber penerima negara dan daerah, jenis-jenis pengeluaran negara dan daerah. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu Karisa. Oke, jadi materi kita sebelumnya itu masih berkaitan dengan materi yang sekarang. Jadi materi yang sebelumnya itu berkaitan dengan APBN dan APBD. Jadi APBN dan APBD salah satunya sumber penerimaan negara itu adalah pajak. Pajak adalah sumber utama dari penerimaan negara. Makanya kita hari ini akan belajar yang namanya pajak, perpajakan. Itu adalah salah satu sumber penerimaan negara. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama adalah melalui pendekatan saintifik, melalui model pembelajaran problem based learning. Yang pertama kita dapat menjelaskan pengertian dari pajak, menguraikan fungsi, manfaat serta tarif dari pajak, dan menganalisis perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Dan manfaat pembelajaran kita hari ini, dengan mempelajari pajak, siswa itu mampu menjelaskan pengertian pajak. Apa sih pajak itu? Nah, dari pembelajaran ini kita tahu, oh pajak itu seperti ini, pungutan seperti apa, dan menganalisis contoh-contoh dari pajak. Adapun kompetensi dasar kita hari ini adalah menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi, dan indikator pencapaian kompetensinya yang pertama adalah menjelaskan pengertian pajak, yang kedua adalah menguraikan tujuan, manfaat, dan tarif pajak, dan yang terakhir adalah menganalisis perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Nah, sebelum kita memulai masuk ke materi, sekarang
Fadila sudah masuk? Oke, siapa lagi? Silakan masuk ke kuisisnya. Ya, Fadila sudah masuk. Oke, yang lain menyusul ya. Ibu mulai ya. Silakan kerjakan pretestnya. Dan kemakmuran rakyat. Nah, pajak ini dalam pelaksanaannya atau dalam pemungutannya itu berlandaskan hukum ya. Jadi dasar hukum dari pemungutan pajak itu adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 23A yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Nah, jadi pajak ini memiliki beberapa unsur ya. Jadi di sini ada beberapa unsur dari pajak. Yang pertama itu ada subjek pajak, yang kedua ada pendapatan sehingga akan tercipta pemerataan pendapatan di masyarakat. Nah, jadi di sini dari pendapatan yang masuk, pajak yang masuk ke pemerintah itu sebagian nanti akan dialokasikan untuk membiayai subsidi ya, subsidi atau untuk memberikan BLT ke masyarakat yang kurang mampu. Jadi di sini masyarakat yang kurang mampu nanti juga akan terbantu ya. Jadi di sini akan tercipta pemerataan pendapatan di masyarakat. Dan yang keempat di sini ada kuis. Setelah kalian melihat video pembelajaran tadi, nah ini ibu ada sebuah gambar, ya. Ada sebuah gambar. Apa yang kalian pikirkan dari gambar ini? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya. Saya Bu. Ya, silakan, Fitri. Surat ketetapan pajak daerah. Ya, nah ini adalah contoh kata dalam kehidupan kita sehari-hari dari pajak. Jadi surat ketetapan pajak. Jadi pajak itu tidak asal-asalan uangnya berapa persen, dia ada yang namanya surat ketetapan pajak. Nah ini adalah surat ketetapan pajak kendaraan bermotor. Pengertian pajak ibu lagi itu adalah iuran rakyat yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Jadi yang namanya pajak itu tetap harus diwariakan, wajib. Dan dia kita yang merasa yang membayar pajak itu tidak merasakan timbal baliknya langsung. Kita tidak tahu kalau ternyata dari pajaklah jalan raya bagus, terus jembatan, terus bantuan-bantuan dari pemerintah semuanya berasal dari pajak. Ciri pajak yang pertama adalah merupakan iuran wajib dipungut berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbal jasa secara langsung. Jadi kita tidak langsung merasakan, tapi nanti merasakan dari manfaat dari membayar pajak. Pajak itu apa? Dan fungsi pajak ada anggaran, alokasi, distribusi, dan regulasi. Nah ini manfaatnya membiayai pengeluaran negara. Jadi semua
bumi dan bangunan, semuanya itu dikembalikan untuk kita. Jadi semuanya misalnya dari bantuan pemerintah itu semua dari pajak. Terus membiayai pengeluaran reproduktif, membiayai pengeluaran umum, dan membiayai pengeluaran yang tidak reproduktif. Perbedaan pertanyaan pertama, Ibu ada pertanyaan. Segala sesuatu, baik barang maupun penghasilan yang dikenakan pajak harus dibayarkan pajak di setiap. Siapa yang bisa jawabnya? Saya Bu. Ya, silakan Anda. Objek pajak. Objek pajak, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Anda. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Tuliskan salah satu fungsi pajak. Ayo, siapa yang bisa? Anggaran. Iya, para anggaran. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk para. Penjelasan dari Ibu semuanya bisa menjawab dengan benar. Oke, selanjutnya itu kita buat kelompok. Kelompoknya 4 kelompok sesuai dengan yang Ibu tentukan seperti biasa. Silakan buat 4 kelompoknya. Oke, sudah ada kelompoknya semua? Sudah. Nah, sekarang Ibu bagikan lembar kerja peserta didiknya. Di situ ada 2 soal. Nanti kalian diskusikan dengan teman kalian. Semuanya berdiskusi ya, tidak ada yang mengobrol, semuanya menjawab pertanyaannya. Paham untuk tugas-tugasnya? Paham. Oke. Nah, silakan kalian lihat LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya. Di situ ada sebuah kasus, sebuah pernyataan Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam serta memiliki pendapatan yang tinggi. Nah, pertanyaannya apa saja yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak? Yang kedua, akibat yang akan diterima negara ketika pendapatan dari pajak terus mengalami penurunan. Jadi pertanyaan yang pertama dan yang kedua itu saling berkaitan. Jadi setelah kalian jawab yang pertama, kalian jawab yang keduanya, akibatnya yang dihasilkan. Akan berdiskusi, Ibu akan menilai proses diskusi kalian. Oke, silakan berdiskusi ya. Ada yang ingin ditanyakan, Farah? Saya Bu. Ya. Pertanyaan nomor 1, rendahnya kesadaran membayar pajak apa Bu? Oh iya, pajaknya bisa pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, itu mencakup seluruh pajak ya. Jadi kesadaran masyarakat dalam membayar seluruh pajak. Oke, masih semangat belajarnya? Semangat. Oke, sebelum kita melanjutkan diskusi, yuk kita breaking dulu 10 orang ke depan. 10 orang ke depan ya. Seperti di atas sini ya. Ayo siapa lagi yang maju ke depan? Rangga dengan Ulu, silakan. Siap ya, ice breathingnya kepala, pundak, lutut, dan coklat. Jadi Bu Anca, siapa yang sudah dapat coklat silakan. Oke, kita mulai ya.
Kelompok berapa yang akan presentasi terlebih dahulu? Oke, siap ya? Ya, kelompok 3 silakan terlebih dahulu presentasi dari jawaban yang sudah kalian kerjakan. Silakan. Nah, sudah. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya kesadaran membayar pajak adalah ketidaktahuan masyarakat bagaimana alur pendistribusian pajak, pemikiran masyarakat yang apatis dengan pemerintah, serta isu praktis penyalahgunaan dana oleh pemerintah, kondisi ekonomi nasional yang kurang baik, dan rendahnya pemahaman pajak menyebabkan penyebab utama dari apa saja yang menyebabkan rendahnya kesadaran membayar pajak. Oke, silakan dilanjutkan, Kendra. Akibat yang akan diterima negara ketika pendapatan dari pajak terus mengalami penurunan adalah kegiatan-kegiatan negara akan sulit atau tidak akan dilaksanakan atau direalisasikan seperti untuk membangun pengairan, pertanian, membiayai di jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Bagi teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Silakan untuk kelompok lain yang ingin bertanya. Saya Bu. Ya, silakan Andika. Saya Andika dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Masyarakat yang apatis itu seperti apa? Silakan kelompok 3 cari terlebih dahulu jawabannya. Oke, apakah sudah ketemu? Sudah, silakan jawab. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Masyarakat yang apatis adalah masyarakat yang tidak mau peduli atau merasa bodoh dengan yang terjadi di sekitarnya, serta tidak Oke, itu Andika jawaban dari kelompok 3. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, kita lanjut ke kelompok berapa selanjutnya? Oke, kelompok 4. Silakan kelompok 4 presentasi. Ya. Ya. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Penyebab rendahnya kesadaran membayar pajak adalah masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada Ditjen Pajak, sehingga tugas pemerintah daerah harus berupaya terus untuk meyakinkan dan menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak, di antaranya melalui penyuluhan, iklan yang lebih mudah dimengerti dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan. 2. Ada banyak akibat bagi negara jika pendapatan pajak terus penurunan, terutama adalah di bidang pembangunan. Berikut adalah beberapa dampak secara sistemik jika penurunan penerimaan pajak, diantaranya melambatnya pertumbuhan pembangunan, terhambatnya pelayanan fasilitas umum, terhambatnya pelayanan kesehatan, kesejahteraan masyarakat menurun. Negara akan kesulitan membiayai seluruh kebutuhannya untuk menggaji PNS dan belanja berbagai kebutuhan untuk menunjang operasional. Negara kesulitan untuk membayar utang. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Bagi teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya Bu. Ya, silakan kelompok 3. Saya Suci dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana cara pemerintah menanamkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tentang pajak? Silakan dicari terlebih dahulu kelompok 4 jawabannya.
pengetahuan dari para wajib pajak, di antaranya melalui penyuluhan iklan-iklan yang lebih mudah dimengerti dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Selanjutnya kita lihat kelompok berapa antara 1 dan 2. Ya, kelompok 2. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Rendahnya kesadaran membayar pajak disebabkan oleh masyarakat yang tidak tahu pentingnya fungsi pajak dalam membangun negara, padahal pajak digunakan untuk menunggu biaya fasilitas negara, subsidi hingga kebutuhan belanja pegawai. Saat ini banyak orang yang belum mengetahui sumber informasi mengenai manfaat dari membayar pajak. Secara umum, pajak digunakan untuk memperbaiki dan membangunkan pembangunan negara. Adanya beberapa hal yang melakukan rendahnya kesadaran membayar pajak, yakin ketidaktahuan masyarakat bagaimana proses penyaluran pajak itu sendiri, dan munculnya pemikiran tidak mau tahu dengan urusan pajak pemerintah, serta munculnya isu praktik pengalaman dana oleh pemerintah belakang ini. Jika kesadaran membayar pajak terus rendah, maka pendapatan negara dari pajak akan terus turun. Pembangunan negara tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Hal ini mengakibatkan suatu negara terlambat berkembang. Pajak yang terlalu rendah juga dapat mengakibatkan ditariknya bantuan belanja subsidi dari negara akibat biaya tidak mencukupi. Demikian dari hasil diskusi dari kelompok kami. Bagi teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, silakan. Kelompok lain ingin bertanya, ya silakan. Saya Fitriani dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Sebutkan fungsi pajak untuk masyarakat. Silakan kelompok 2 dicari terlebih dahulu. Oke, sudah ketemu? Oke, silakan jawab. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Fungsi pajak digunakan untuk menunjang biaya fasilitas negara, subsidi hingga kebutuhan belanja pegawai. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok terakhir, kelompok 1 silakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Penyebab rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak diantaranya karena kurangnya sanksi tegas yang berlaku, dan tidak membayar pajak pun tidak akan berdampak berat bagi kehidupan mereka, sehingga dampak yang dirasakan tidak begitu besar atau berpengaruh bagi kehidupan mereka. Mereka beranggapan kalau tidak membayar pajak kendaraan selama mereka tidak terbilang akan aman-aman saja. Begitu juga jika tidak membayar pajak bumi dan bangunan rumah mereka tidak akan disita. Hal tersebut menyebabkan mereka tidak mau membayar pajak, padahal pajak merupakan sumber utama dari pendapatan negara. Dan pajak juga akan bermanfaat untuk semua masyarakat dalam fasilitas seperti jalan raya, pembangunan, dan bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah semua berasal dari pajak. 2. Akibat yang akan diterima negara ketika pendapatan dari pajak terus mengalami penurunan adalah apabila pendapat dari pajak terus mengalami penurunan, maka tentunya kemampuan APBN untuk membiayai pembangunan akan menurun. Jika pendapatan pajak, maka mau tidak mau pemerintah harus mencapai sumber penerimaan negara yang lain. Paling mudah adalah menambah utang. Tentunya hal ini tidak diinginkan, bukan? Karena menambah utang otomatis menambah pengeluaran negara, karena harus bayar bunga. Jika tidak mau menambah utang, maka pemerintah harus memangkas berbagai macam pengeluaran, mulai dari mengurangi pembangunan infrastruktur, mengurangi rencana pemeliharaan jalan, memelihara alat persenjataan, dan seterusnya. Bahkan ekstrimnya, jika penerimaan pajak terus turun, maka pemerintah juga harus mengurangi biaya gaji dan tindakan PNS.
Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Bagi teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan kelompok lain yang ingin bertanya. Oke, silakan. Saya Nathan Tara dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa anggapan masyarakat jika mereka tidak mau membayar pajak? Oke, silakan dicari terlebih dahulu kelompok 1. Oke, apakah sudah ketemu? Tidak. Silakan jawab kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mereka beranggapan kalau tidak membayar pajak kendaraan selama berrentak tidak ditilang akan aman-aman saja. Begitu juga tidak membayar pajak bumi dan bangunan rumah mereka juga tidak akan disita. Hal tersebut menyebabkan mereka tidak mau membayar pajak. Padahal pajak merupakan sumber utama dari pendapatan negara dan pajak juga akan bermanfaat untuk semua masyarakat dalam fasilitas seperti jalan raya, pembangunan, dan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah semua berasal dari pajak. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, demikianlah diskusi kita hari ini. Dari kalian semua, adakah yang bisa menganalisis dan mengevaluasi diskusi kita hari ini? Ya, silakan Farah. Hasil analisis dan evaluasi dari diskusi yang sudah kami lakukan adalah pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap set uang pajak yang dibayar rakyat akan masuk dalam kos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintahan pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Rendahnya kesadaran untuk membayar pajak disebabkan oleh masyarakat yang tidak tahu pentingnya fungsi pajak dalam pembangunan negara. Padahal pajak digunakan untuk biaya fasilitas negara, subsidi hingga kebutuhan belanja pegawai. Akibat yang akan diterima negara ketika pendapatan dari pajak terus mengalami penurunan adalah kegiatan-kegiatan negara akan sulit atau tidak akan dilaksanakan atau realisasikan, seperti untuk membangun pengairan, pertanian, membiayai jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu Farah. Jadi benar. Jadi dari kita diskusi, dari penjelasan kalian semua tadi, rendahnya masyarakat dalam membayar pajak itu disebabkan karena masyarakat itu tidak tahu kalau pajak itu sangat penting. Mengapa? Karena pajak merupakan sumber utama dari penerimaan negara. Jadi kalau pajak saja menurun, otomatis untuk pengeluaran negara itu menurun juga, harus dihemat gitu. Misalnya untuk sekolah kita kan sekolah gratis, dan semua itu berasal dari pajak. Jadi kalau seandainya kalian masyarakat kurang kesadarannya, kurang membayar, tidak mau membayar pajak, otomatis dana-dana untuk pendidikan, kesehatan semuanya pun dihemat, ataupun pemerintah pun dengan cara mudah untuk menambah utang. Nah, itu dari diskusi kalian. Sekarang kita post test lagi. Sama seperti pretest tadi menggunakan quizzes. Oke, kita putar ulang. Oke, yang lain menyusul ya. Kita mulai post testnya.
iuran rakyat yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum demi mencapai kemakmuran rakyat. Ciri-ciri pajak merupakan iuran wajib dipungut berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan jasa secara langsung untuk membiayai pengeluaran umum. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu semua. Oke, sekarang Ibu bagikan lomba refleksi. Silakan kalian jawab. Silakan kalian jawab. Tulis refleksi pembelajaran kita hari ini. Oke, sudah dijawab? Sekarang siapa yang bisa mengemukakan refleksi kita hari ini? Oke, silakan Repti. Refleksi pembelajaran hari ini adalah kami sangat menyukai pembelajaran hari ini karena kami bisa memahami materi dengan mudah dan aktif serta dapat bermain puitis dan writing yang sangat menyenangkan. Kedepannya harapan kami ibu dapat terus menerapkan model pembelajaran yang baru lagi sehingga kami sangat termotivasi dalam belajar. Terima kasih, Septi. Kita kasih tepuk tangan. Materi kita minggu depan itu adalah tentang kerjasama ekonomi internasional. Silakan kalian cari referensinya di buku, di internet, di modul, di YouTube. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu tentang kerjasama ekonomi internasional. Jadi tugasnya minggu depan silakan baca terlebih dahulu. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas pimpin doanya. Marilah teman-teman untuk menutup pembelajaran hari ini kita berdoa kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai.